Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nusra Sabila Ediarman, NIM 20005091. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil materi yang telah saya ringkas melalui learning tentang memahami konsep dasar administrasi pendidikan. Yang dosen pengampunya itu Bapak Hanif Al-Qadri. Pengertian administrasi. Administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasi perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan tercapai secara produktif. Menurut para ahli, Enkosua mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Persamaannya yaitu dalam pemakaian secara umum administrator dan manajemen sama menurut Sutisna tahun 1987. Perbedaannya di sini yaitu bahwa administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen digunakan pada lembaga swasta yang mengutamakan kepentingan komersial. Selanjutnya yaitu perbedaan antara bos dan pemimpin. Kalau bos, dia lebih cenderung memerintah, ingin berkuasa, dan menciptakan rasa takut. Sedangkan pemimpin, dia tuh lebih cenderung melatih dengan niat yang baik dan menciptakan kebanggaan terhadap bawahannya. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik. Yang kedua, adanya koordinasi dalam sebuah usaha. Yang ketiga, penggunaan waktu, tenaga, dan alat secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu partisipasi yang luas dalam menentukan polisi dan program. Selanjutnya, memindahkan kekuasaan yang sesuai dengan tanggung jawab dan menghindari overlapping fungsi. Lingkup fungsi manajemen pendidikan yaitu ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini disebut juga sebagai planning. Yang selanjutnya itu ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian sering juga disebut dengan organizing. Yang selanjutnya itu fungsi peningkatan semangat atau sering disebut dengan motivating. Fungsi pengendalian sering disebut dengan controlling. Materi selanjutnya itu tentang pengertian profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin professus, artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan maupun ahli dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Secara etimologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan disebut sebagai profesi. Contohnya di sini yaitu pekerjaan seorang staf administrasi. Dia tidak termasuk ke dalam golongan profesi bekerja karena sebagai staf administrasi dapat dari berbagai latar belakang pendidikan seperti pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan staf akuntan merupakan pekerjaan profesi karena membutuhkan pendidikan akuntansi supaya bisa bekerja sebagai staf akuntan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi. Di sini ciri-ciri profesi ada 5, yaitu adanya pengetahuan khusus, adanya standar dan kaidah moral yang tinggi, mengabdi terhadap kepentingan masyarakat. Yang keempat yaitu terdapat izin untuk menjalankan profesi, dan yang kelima yaitu dijalankan oleh kaum profesional. Persyaratan sebagai seorang profesi yaitu memiliki pengetahuan khusus di dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya yaitu melibatkan berbagai kegiatan intelektual, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang mencakup dalam, jadi bukan hanya sekadar latihan saja. Membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatan. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesinya masing-masing.
Yang terakhir yaitu terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini yaitu ada profesional. Profesional yaitu merupakan orang yang disebut sebagai ahli dalam bidangnya. Yang selanjutnya itu ada profesionalisme, adalah sebutan pada setiap orang yang mempunyai sikap mental dalam bentuk komitmen kepada para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Yang selanjutnya itu ada profesionalitas, adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi pada pertemuan ini yaitu tentang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu media untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien, dengan mendayagunakan segala tenaga, sarana, dan daya secara optimal, secara teratur, dan relevan. Manajemen pendidikan di sini itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, serta penilaian usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan terima kasih, itulah hasil resume yang saya dapat dari e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.